Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 3 pejabat di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah. Namun ada 1 tersangka yang kabur dari kejaran KPK ini. KPK menetapkan Kepala Kejari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU Aziz Budianto, serta Kasidatun Kejari HSU Tri Taruna Feryadi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah SKPD. Namun KPK baru menahan 2 tersangka karena tersangka Tri Taruna melarikan diri dari operasi tangkap tangan pada Kamis 18 Desember 2025 lalu. KPK mengungkap modus dari para tersangka yakni menakut-nakuti sejumlah orang kepala dinas di Pemkab HSU dengan mengklaim ada dugaan dan temuan tindak pidana korupsi pengadaan atau proyek di sejumlah SKPD. Yang disampaikan atau ancaman-ancaman itu adalah hanya sebagai modus ya, karena berdasarkan keterangan dari para kepala SKPD tidak ada perkara atau pengadaan yang sedang ditangani di situ. Jadi ada dibuat gitu ya, ada seolah-olah ada laporan, kemudian ditindaklanjuti laporannya bahwa ada permasalahan di SKPD tersebut. Kemudian dihubungilah kepala SKPD-nya. Seperti itu modusnya ya, modusnya. Nah, seperti itu jika tidak memberikan sesuatu maka laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Nah, untuk itulah maka kepala SKPD tersebut memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang diminta oleh saudara APN. Itu mungkin yang bisa disampaikan. KPK juga mengungkap jika salah satu tersangka yakni Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kasidatun Kejari HSU Tri Taruna Feryadi lolos saat akan ditangkap lantaran tersangka Tri Taruna sempat melakukan perlawanan. Kini KPK telah menerbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO terhadap tersangka Tri Taruna dan secara paralel penyidik KPK akan terus mencari dengan berkoordinasi kepada pihak terkait. Bahwa benar pada saat Selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak bulan Agustus 2025 lalu, Albertinus P. Napitupulu diduga telah menerima aliran uang sedikitnya 804 juta rupiah yang diperolehnya secara langsung maupun melalui perantara, yakni 2 anak buahnya yang kini juga sudah menjadi tersangka. Uang ratusan juta rupiah tersebut diduga hasil memeras sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mengapa para kepala dinas di sana bisa dengan mudah menjadi korban pemerasan oknum jasa? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat sore. Selamat sore Mbak Yohana. Ya, Mas Zainur langsung menjawab pertanyaan saya tadi. Mengapa para kepala dinas di sana terkait dengan kasus ini khususnya ini begitu mudah ya Mas untuk bisa menjadi korban pemerasan oknum jaksa? Menurut Anda seperti apa? Ya, yang pertama tentu ada power yang tidak seimbang ya. Tentu para kepala OPD ketakutan ketika diancam misalnya oleh aparat penegak hukum yang punya kewenangan untuk memproses hukum. Jadi ini merupakan satu modus yang sangat umum di mana aparat penegak hukum di berbagai daerah itu meminta setoran kepada para pejabat di daerah maupun kepada para penyedia barang dan jasa, para pengusaha yang biasanya menjadi mitra dari pemerintah daerah. Modusnya antara lain dengan mengancam mereka agar mereka store, kalau tidak store maka akan diaudit, akan diproses hukum. Atau yang kedua, ternyata memang ada juga organisasi perangkat daerah itu yang pejabatnya main-main di dalam melakukan pengelolaan anggaran sehingga mereka merasa tidak aman. Untuk mencari pengamanan justru mereka sendiri yang kemudian menawarkan kepada aparat penegak hukum sejumlah uang sebagai bentuk perlindungan. Jadi modus-modus itu sebenarnya modus yang sangat umum. Yang jadi pertanyaan selanjutnya Mbak Yohana, dari manakah uang yang digunakan untuk memberikan setoran kepada aparat penegak hukum, baik itu sebagai suap maupun itu adalah pemerasan.
suap itu karena inisiatif dari pemberi, kalau pemerasan itu dipaksa oleh yang minta gitu ya. Betul. Biasanya uang-uang ini dikumpulkan, Mbak Yohana, dari para vendor, para pemborong yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Ini kan kemudian mengakibatkan korupsi baru ya. Satu bentuk korupsi pemerasan, satu korupsi suap, menimbulkan korupsi baru yaitu adanya penggelembungan harga, adanya permainan spesifikasi, adanya laporan SPJ yang fiktif, dan seterusnya. Nah, ini kemudian menumbuh suburkan korupsi di daerah akibat dari permintaan setoran dari para aparat penegak hukum di daerah. Mbak Yohana. Ya, berarti memang ini sangat sistematis ya. Ini menarik sekali ketika kita bicara soal sumber dananya tersebut dan modusnya yang menurut Anda umum. Apakah timing di akhir tahun ini juga ada relevansinya terkait dengan praktek yang sedang terjadi? Karena kita tahu bahwa ini bukan satu-satunya kasus yang terjadi di akhir tahun ini. Bang Saidor. Ya, Mbak Yohana, di akhir tahun itu yang pertama banyak proyek yang dikerjakan. Ya, kenapa demikian? Kan kalau di awal tahun proyek baru dimulai lelang, kemudian di akhir tahun kita lihat-lihat ya misalnya proyek-proyek fisik ya, pengerjaan jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah itu banyak yang mepet di akhir tahun gitu ya. Nah, ketika proyek itu sedang dikerjakan tentu gitu ya, para pemborong itu sedang pegang uang gitu ya. Sehingga di akhir tahun biasanya memang para pejabat, para penegak hukum itu banyak yang mengumpulkan uang. Yang kedua, Mbak Yohana, biasanya ada momentum menjelang hari raya, apakah hari raya keagamaan khususnya. Itu di sana biasanya para pejabat ya mengumpulkan pendanaan dari para pengusaha gitu ya. Nah, tetapi memang ini tidak pasti ya. Ada juga yang tanpa ada momentum tertentu, mereka meminta setoran secara rutin kepada para pengusaha, kepada para bawahan ya. Sehingga ujung-ujungnya pasti ujung-ujungnya itu adalah uang rakyat ya yang kemudian digunakan untuk memberi setoran kepada para pejabat ini, Mbak Yohana. Begitu ya Mas. Kalau memang ini menjadi sebuah modus yang umum dan mungkin diduga ini sudah menjadi sebuah pola tertentu, kenapa ini baru sekarang dan apakah tidak ada antisipasi dan siapa yang harusnya benar-benar jeli untuk melihat fenomena ini? Ya, Mbak Yohana, ini sebenarnya menunjukkan suatu gejala judicial corruption ya, korupsi di bidang penegakan hukum yang sangat melembaga di tubuh aparat penegak hukum kita ya. Kebetulan sekali Mbak Yohana, KPK itu baru OTT. KPK OTT itu hat-trick, ada 3 kasus. Nah, 2 kasus diantaranya itu melibatkan oknum jaksa. Ya kita nggak usah sebut oknum ya, melibatkan jaksa Mbak Yohana. Yang satu kasus itu kemudian sayangnya oleh KPK diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk tangani. Yang satu kasus HSU ini KPK tangani sendiri gitu ya. Jadi ini sebenarnya merupakan satu bentuk abuse of power yang berujung kepada manfaat ekonomi dari para penegak hukum kita. Sebenarnya tidak hanya jaksa gitu ya, pasti aparat penegak hukum yang lain juga banyak melakukan hal yang serupa, meminta setoran, memaksa, mengancam, menginjak kaki orang agar mereka mendapatkan setoran gitu ya. Nah, ini menunjukkan yang pertama betapa korupsi di institusi penegak hukum itu begitu melembaga. Yang kedua, ini kan sebenarnya pagar makan tanaman, Mbak Yohana. Harusnya aparat penegak hukum itu memproses secara hukum para pihak yang melakukan korupsi, tapi justru mereka sendiri yang melakukan korupsi. Yang ketiga, ini menunjukkan lemahnya pengawasan di institusi penegak hukum ya, tidak ada pengawasan internal yang efektif. Yang selanjutnya menurut saya ini juga merupakan satu bentuk wajah kultur kebiasaan di aparat penegak hukum yang sangat terbiasa menerima atau meminta setoran, baik itu dalam bentuk suap ya ataupun dalam bentuk gratifikasi ataupun dalam bentuk pemerasan. Sehingga yang perlu dilakukan oleh pemerintah Mbak Yohana harusnya memang ada reformasi yang menyeluruh yang mendasar terhadap institusi penegak hukum kita. Saat ini ada Komisi Percepatan Reformasi Polri. Yang jadi pertanyaan, apakah hanya Polri yang bermasalah? Apakah jaksa juga semuanya sudah baik-baik saja? Kalau dari kasus-kasus terakhir ini kan berarti kan juga ada problem, Mbak Yohana, di kejaksaan kita. Yang ketiga, bagaimana dengan di Mahkamah Agung? Kasus Zarof Rikar, kasus di pengadilan Surabaya, di pengadilan Jakarta, ya bagaimana jual beli perkara itu sangat banyak. Artinya masih ada kebutuhan untuk melakukan reformasi selain di Polri juga di Kejaksaan dan di Mahkamah Agung. Termasuk juga di KPK sendiri, bagaimana KPK juga belum sembuh karena KPK digerogoti korupsi di internalnya di masa kepemimpinan Firly Bahuri dan bagaimana independensi KPK juga harus dikembalikan. Jadi ini tugas besar, tugas berat bagi Presiden Prabowo, Mbak Yohana,
untuk melakukan reformasi institusi penegak hukum. Apakah Presiden punya komitmen untuk melakukan itu? Itu yang harusnya dituntut oleh rakyat Indonesia. Mbak Yohana. Oke, satu lagi singkat saja. Jadi dari apa yang baru saja Anda jelaskan ini, jadi ini KPK sebenarnya merupakan mendapatkan sebuah prestasi atau seperti apa maknanya, Mas Zainur? Ya tentu kita apresiasi ya, KPK bisa hat-trick dalam satu hari, 18 Desember melakukan 3 OTT, Mbak Yohana. Ya itu kita apresiasi betul. Kenapa? Karena KPK itu dibentuk memang untuk men-trigger aparat penegak hukum lain agar dapat vital melakukan pemberantasan korupsi. Kalau KPK bisa melakukan pemberantasan korupsi difokuskan kepada institusi penegak hukum, harapannya Mbak Yohana, aparat penegak hukum akan semakin bersih. Sehingga dengan sapu yang bersih diharapkan aparat penegak hukum bisa melakukan penyapuan terhadap korupsi yang terjadi di sektor pemerintah, di sektor bisnis, dan di sektor-sektor yang lain. Kalau kondisinya seperti saat ini, institusi penegak hukum kita korup, padahal itu adalah sapu yang untuk membersihkan Republik, tidak mungkin kita menyapu korupsi dari Republik Indonesia dengan sapu yang kotor. Tidak mungkin kita memberantas korupsi kalau aparat memberantas korupsinya korup, Mbak Yohana. Jadi sekali lagi ini merupakan prestasi tapi masih sangat kecil ya, karena levelnya kan Kajari ya, itu Kajari kan levelnya masih sangat rendah. Beda kalau misalnya levelnya ada di level tertinggi di pemerintah pusat. Tetapi apapun itu kita tetap apresiasi kepada KPK dan ini menjadi satu awalan yang baik karena ini juga masih di masa awal periode kepemimpinan komisioner KPK yang saat ini. Di luar catatan kemarin KPK menyerahkan ada jaksa yang di kasus pemerasan terhadap warga Korsel ditangani oleh Kejaksaan Agung yang itu merupakan catatan buruk, tapi untuk yang HSU ini, Kajari HSU, ini merupakan satu bentuk prestasi yang patut kita berikan apresiasi kepada KPK dan itu harus dilanjutkan, diteruskan agar bisa membersihkan institusi penegak hukum kita. Mbak Yohana. Baik, terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.